Oke, kembali lagi kita bahas soal persiapan ujian masuk di SMA Taruna Nusantara. Kita akan bahas di bagian yang ke-13 ya. Nah, ini soalnya mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan, nah X kuadrat dikurang 5X kurang 24. Nah, dari X1 dan X1 dan X1 lebih besar dari X2. Nilai dari 2X1 dikurang 3X2. Nah, 30, 25, 7, min 18. Nah, baik, kita akan coba jawab. Ya, kita coba jawab di sini. X kuadrat ya kan kurang 5X dikurang 24 itu kan sama dengan ini adalah fx ya kan. Nah, jadi katanya X1 dan X2 adalah akar-akar. Berarti kalau akar-akar, nah kita faktorkan dulu terlebih dahulu kan. Nah, kita pikirkan berapa kali berapa supaya negatif 24 dijumlahkan dia negatif 5. Maka pasti kita berfokus kepada min 8 dikali 3, min 8 tambah 3. Sehingga ini menjadi X kurang 8 dan X plus 3 gitu ya. Nah, sorry, ini berarti X-nya ini 8 dan X-nya ini adalah min 3. Nah, katanya X1 lebih besar daripada X2. Berarti kan 8 lebih besar dari min 3. Jadi X1-nya 8, X2-nya min 3. Pertanyaan kan 2X1 dikurang 3X2. 2 kali 8 dikurang 3 kali min 3. 16 tambah 9, 25 ya. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, nah itu dia untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, di soal berikutnya kita lihat pada jajaran genjang ABCD, AB 26, AC 24, AD sama dengan 10. Luas jajaran genjang di bawah adalah, nah berarti kita ingat bahwasannya luas adalah alas kita kalikan dengan tinggi ya. Nah, luas itu adalah alas kali tinggi gitu. Jadi untuk alas AB 26. Sedangkan AC katanya ini, AC ini adalah diagonalnya ya. Nah, kita misalkan ini 24, yang ini 10. Nah, jadi sebenarnya di sini 26 kali tinggi nih. Nah, berarti kan tingginya di sini. Nah, jadi boleh kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini intinya kalau kita buat ini tinggi, maka bisa kita cari dulu ini ketepatan menggunakan tribut Pitagoras, yaitu 10, 24 dan 26. Berarti siku-sikunya di sini ya, adik-adik ya. Nah, berarti ingat konsepnya. Kalau seperti ini gampang. Kalau ada misalnya segitiga siku-siku, di sini A, di sini B, di sini C, maka apabila kalau misalnya kita tarik garis dari sini tegak lurus ke hipotenusa, berarti X sama dengan A kali B per C. Nah, berarti T itu sama dengan apa? 24 kali 10 bagi 26 atau 240 bagi 26. Itulah tinggi. Jadi tinggal kita isi aja ini 26 kali 240 per 26. Jadi tinggal coret jawabannya 240. Jadi sebenarnya sangat mudah ya. Oke, jawabannya adalah option A. Itu dia untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, nomor 3. Misalkan 97 per 19 sama dengan W tambah 1 per X plus 1 per Y. Dengan W, X, dan Y bilangan positif. Nilai dari W plus X plus Y sama dengan gitu ya. Dari sini ada 21, 19, 16, 214. Oke. Kita lihat di sini 97 per 19. Itu kita harus bentuk jadi seperti ini. W plus
1 per X plus 1 per Y. Jadi 97 per 19 itu bisa kita buat dengan 5 19 di sini berarti 2 ya. 5 4 5 ya, 2 ya. Nah, berarti sama dengan 5 tambah 2 per 19. Berarti 5 tambah 1 per 19 per 2. 5 tambah 1 per, berarti di sini 9 plus 1 per 2, atau di sini kita buat 9 1 per 2 gitu ya. 9 1 per 2. Kita buat 5 tambah 1 per 9 tambah 1 per 2. Jadi kalau kita cocokkan 5 tambah 1 per 9 tambah 1 per 2. Nah, jadi inilah W. Nah, ini adalah X, yang ini adalah Y. Sehingga W-nya berarti 5, X-nya 9, Y-nya 2. Maka hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah option C. Oke, sederhana, mudah-mudahan bisa dikuasai. Jadi prosesnya itu hanya proses membuat menjadi pecahan ya, sesuai dengan yang diperintahkan di soal itu dengan yang diketahui ini, kemudian nanti kita arahkan bentuknya seperti ini. Oke, mudah-mudahan dari kami semakin bisa, semangat ya. Oke, suatu fungsi dari real ya, dipetakan kepada real, dinyatakan fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Jika f2 sama dengan h, maka fh sama dengan 26, 25, 24, 15. Nah, oke, baik, kita coba eksekusi. Nah, di sini katanya fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Nah, di mana h adalah f2. Nah, pertanyaannya berapa fh? Jadi tentunya kalau kita mau cari fh berarti kita harus cari dulu h-nya kan? H itu diperoleh dari f2. Nah, f2 itu bagaimana cara mencarinya? Kita substitusi ke soalnya nih. Kan fx tadi x kuadrat plus 1. Berarti f2 ya 2 kuadrat plus 1 hasilnya 5. Nah, berarti h itu juga 5 kan gitu. Sehingga F5 yaitu 5 pangkat 2 tambah 1. Jadi 25 plus 1 hasilnya 26. Jadi sesederhana itu. Yang penting kita memahami konsep daripada fungsi dengan mensubstitusi yang paling utama. Jadi kita lakukan substitusi baru kita perhatikan apa yang ditanya. Jadi tetap fokus terhadap apa yang ditanya di dalam soal. Oke, nah lanjut lagi di soal berikutnya. Nilai dari 2 pangkat 2015 plus 2 pangkat 2012 kan, per 2 pangkat 2014 dikurang 2 pangkat 2011 adalah 9 per 7, 18 per 7, 2 pangkat 2000, 2 pangkat 2. Nah, baik, kita lihat 2 pangkat 2015 plus 2 pangkat 2012 per 2 pangkat 2014 dikurang 2 pangkat 2011. Jadi mengerjakan soal seperti ini kita harus bisa melihat hubungan antara pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil pangkatnya 2 pangkat 2011. Jadi kita buat di sini 2 pangkat 2011. Jadi dengan sifat seperti ini A, B misalnya plus AC, maka ini A adalah B plus C, seperti itu. Nah, ingat lagi bahwasannya A pangkat M ditambah N adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Berarti jadi 2011, bukan A lagi. 2 pangkat. Nah, 2011 di sini 2015 berarti tambah 4. Plus ini jadinya 2 pangkat 1 ya. Supaya pas 2012. 2 pangkat 2011 di sini 2 pangkat 3 kurang 1 gitu. Jadi 2 pangkat 2011 ini kan sama, kita tinggal coret. Maka hasilnya yang tinggal apa? 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 1 per
2 pangkat 3 kurang 1. Jadi ini 16 plus 2 per 8 kurang 1. Ini 18 per 7. Jadi jawabannya adalah option B gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik kami semua. Nah, kita akan bahas lagi soalnya. Semangat terus, kita lanjut lagi di soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya. Dua buah dari lambungkan secara bersamaan, peluang munculnya kedua mata dadu genap adalah, nah ini ada 1/2, 1/3, 1/5, 1/6. Nah, coba kita jawab. Nah, dua buah dadu, ya kan adik-adik, berarti ruang sampelnya 36. Nah, peluang munculnya kedua mata dadu genap, berarti kan otomatis kita harus cari dulu apa-apa saja yang muncul itu kan. Nah, bisa aja misalnya contohnya genap di kiri, genap di kanan ya. Berarti contoh 22 gitu ya. Kemudian 24, kemudian dengan 26 ya. 26 misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga nanti 4, 24, 26, 22, 42 misalnya, ya kan, baru 44, baru kemudian 46, baru kemudian 62, 64, 66 ya. Berarti jadi hasilnya itu adalah 2,2, 2,4 itu yang bisa mata dadunya genap muncul kedua-duanya. Nah, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66. Nah, jadi berarti peluangnya bisa kita buat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 9 per 36, berarti 1/4. Nah, di sini tidak ada, jawabannya 1/4 ya. Nah, itu dia untuk menentukan peluang dari dua mata dadu genap. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita tambahkan di sini 1/4 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat, semoga sukses ya.